Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Kali ini kita akan membahas salah satu penyebab spesifik dari keputihan pada wanita, yaitu bakterial vaginosis. Seperti apa ciri-ciri dan pengobatannya? Jadi disimak sampai selesai. Apa itu vaginosis bakteri? Vaginosis bakteri adalah infeksi pada vagina yang dapat menyebabkan keputihan yang berbau tidak sedap. Keputihan sebetulnya adalah istilah yang digunakan oleh dokter kandungan untuk menggambarkan cairan yang keluar dari vagina. Penderita dari vaginosis bakteri ini biasanya mengalami keputihan yang banyak atau keputihan yang berbau tidak sedap. Vaginosis bakteri ini juga disebabkan oleh kuman tertentu atau bakteri tertentu. Vagina biasanya memiliki berbagai jenis bakteri di dalamnya, tetapi ketika jumlah atau jenis bakterinya berubah, bisa terjadi infeksi. Vaginosis bakteri biasanya menyerang orang yang secara aktif seksual atau pernah aktif secara seksual, di mana resiko infeksi akan meningkat jika Anda memiliki pasangan baru, pasangan intim yang baru, atau lebih dari satu pasangan hubungan intim. Jika Anda memiliki kondisi ini, Anda dapat memiliki peluang yang lebih tinggi terkena infeksi lain yang menyebar melalui hubungan intim atau hubungan seksual. Tips untuk Smart Parents: Anda dapat menurunkan resiko penularan dengan menggunakan kondom. Apa saja gejala vaginosis bakteri? Beberapa orang dengan vaginosis bakteri ini tidak memiliki gejala. Namun, gejala yang paling khas adalah keputihan berbau amis, di mana konsistensinya cair dan berwarna putih atau bahkan abu-abu. Baunya mungkin lebih menyengat, khususnya selama periode haid Anda dan setelah Anda berhubungan intim. Selain itu, Anda mungkin juga merasakan sensasi yang terbakar di dalam vagina Anda. Apakah ada pemeriksaan tertentu untuk kondisi vaginosis bakteri? Dokter kandungan Anda pasti akan melakukan pemeriksaan dengan mengambil sampel pada keputihan Anda dan juga melakukan tes pada laboratorium untuk mencari infeksi. Bagaimana pengobatan vaginosis bakteri? Kondisi ini diobati dengan antibiotik Smart Parents, dan obat-obatan yang paling sering digunakan adalah metronidazole, clindamycin, tinidazole, dan juga secnidazole. Obat-obat ini dapat tersedia dalam bentuk tablet, pil, dan beberapa juga dalam bentuk gel atau krim yang dimasukkan ke dalam vagina Anda. Jadi silahkan diskusi dengan dokter kandungan Anda tentang pilihan obat yang mana yang cocok untuk Anda. Namun, poin penting bagi Anda adalah untuk konsumsi semua obat yang diresepkan oleh dokter kandungan, bahkan jika gejala Anda sudah hilang, hanya dalam beberapa dosis obat saja. Karena dengan menghabiskan semua obat, Anda dapat mencegah infeksi berulang kembali. Apakah pasangan intim saya perlu pengobatan ketika saya menderita vaginosis bakteri? Jika pasangan intim Anda tidak bergejala, mereka sebetulnya tidak perlu pengobatan apapun jika Anda sedang menderita vaginosis bakteri. Apa yang terjadi jika gejala saya timbul kembali? Nah, jika Anda kembali bergejala, segera beritahu dokter kandungan Anda sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan mungkin memerlukan pengobatan dengan lebih banyak obat. Nah, beberapa orang memang dapat mengalami vaginosis bakteri yang berulang. Jika ini terjadi pada Anda, dokter kandungan Anda mungkin akan menyarankan untuk konsumsi obat selama beberapa bulan atau menambahkan obat lain selama beberapa minggu. Hal ini mungkin membantu untuk mencegah infeksi di masa depan. Bagaimana jika saya hamil dan memiliki gejala vaginosis bakteri? Jangan khawatir atau cemas ya Smart Parents. Infeksi ini saat hamil dapat diobati dengan antibiotik juga yang tentunya aman untuk kehamilan Anda. Bagaimana pencegahan vaginosis bakteri? Anda dapat membantu menurunkan resiko terkena vaginosis bakteri dengan menggunakan kondom saat berhubungan intim. Anda juga dapat menghindari hal-hal yang meningkatkan resiko kondisi vaginosis bakteri. Sebagai contoh, kondisi yang memasukkan cairan ke dalam vagina untuk pembilasan, merokok, dan juga penggunaan alat di dalam vagina dalam bentuk apapun. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan salam sehat.